Akan datang suatu zaman nantinya orang punya ilmu dikit, yang ahli ceramah banyak. Subhanallah, sekarang ini semuanya berceramah. Kadang-kadang nggak perlu mondok di pesantren, nggak perlu duduk di depan guru. Banyak kita lihat oleh pekerjaan. Dari penyanyi ke penceramah, dari pelawak ke penceramah, dari bintang film ke penceramah. Kita nggak keberatan, ya, kita nggak keberatan dan kita senang. Tapi dalam tanda kutip, datangnya dari hamba Allah di Singapura, Masya Allah, masih mau belajar ilmu Allah katanya Ustaz. Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kamu berada pada suatu masa yang banyak ahli fikihnya, sedikit ahli giroh, pidatonya. sedikit ahli pidatonya, dan sedikit orang minta dan banyak orang yang memberi. Dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada umat manusia suatu masa yang sedikit ahli fikihnya, banyak ahli pidatonya, sedikit yang memberi dan banyak yang minta. Ilmu pada masa itu lebih baik dari amal katanya Ustaz. Tolong mohon penjelasannya Ustaz tentang masalah hadis ini Ustaz. Masya Allah. Akhirnya dari Singapura, ya. Ini hadis Nabi SAW menunjukkan keistimewaan di zaman itu, ya. Zaman Nabi SAW rata-rata sahabat ahli ilmu fikih, karena ada gurunya Rasul SAW. Kemudian yang penceramah, yang pidato sangat sedikit sekali. Bahkan mereka menghindar dari itu. Saat itu banyak orang memberi, sedikit yang minta-minta. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang kaya hatinya al-jud, dermawan. Dan Allah berikan bagi orang miskin al-qanaah, merasa cukup. Sehingga dia tidak sampai minta-minta. Tapi kata Nabi SAW, Nabi menggambarkan kepada sahabat zaman kita, akan datang suatu zaman nantinya orang punya ilmu dikit, yang ahli ceramah banyak. Subhanallah, sekarang ini semuanya berceramah. Kadang-kadang nggak perlu mondok di pesantren, nggak perlu duduk di depan guru. Banyak kita lihat alih pekerjaan. Dari penyanyi ke penceramah, dari pelawak ke penceramah, dari bintang film ke penceramah. Kita nggak keberatan, ya, kita nggak keberatan dan kita senang. Tapi dalam tanda kutip, jangan bicara sesuatu yang Anda tidak tahu. Ini yang kita sayangkan, karena over, udah disambut orang, akhirnya ngomong ilmu yang bukan kapasitasnya. Dan di zaman itu yang memberi dikit, karena orang kaya banyak yang bakhil, yang kikir. Yang minta-minta banyak, karena yang orang miskin Allah cabut itu qanaah dan Allah berikan tamak, sehingga dia selalu minta-minta. Maka di saat itu kata Nabi SAW, ilmu lebih afdal dari amal. Di saat sahabat, amal lebih afdal dari ilmu. Karena bukan berarti ilmu yang wajib di sini, ya, yang dimaksud Nabi SAW, tapi ilmu lebih dari yang wajib. Kalau ilmu yang wajib, siapapun wajib mengetahui. Ilmu salat, ilmu wudu, ilmu puasa, ilmu haji dan seterusnya, ini semua orang wajib. Yang dimaksud di sini ilmu di atas, lebih daripada itu, untuk memberi fatwa, untuk memberi jawaban kepada permasalahan yang ada. Itu yang dimaksud ilmu di sini. Di zaman sahabat banyak orang alim, sehingga
orang cukup ada Nabi Muhammad SAW sehingga mereka konsentrasi ibadah. Apalagi mau ngajar siapa ente? Semuanya alim, hampir rata-rata alim. Alas, habiskan waktu untuk ibadah. Amal lebih afdal dari ilmu, karena hampir rata-rata semuanya udah punya ilmu. Tapi di zaman ini kata Nabi akan datang zaman itu yang punya ilmu dikit, yang pidato banyak. Sehingga ilmu lebih dibutuhkan di situ. Orang yang mampu untuk menuntut ilmu sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu lebih afdal daripada dia habiskan waktunya untuk ibadah. Nah, ini bukan untuk semua orang, Ustaz. Hadis ini yang kita pahami bukan untuk semua orang. Untuk orang-orang tertentu. Orang yang Allah beri kemampuan, kecerdasan, Allah beri waktu yang bisa menjadi ulama. Maka orang yang semacam ini lebih afdal dia mencari ilmu. Jangan dihabiskan waktunya untuk ibadah-ibadah sunnah. Habiskan waktunya untuk ibadah mencari ilmu. Karena dia diharapkan bisa jadi ulama yang untuk bisa menyelesaikan masalah umat. Tapi orang yang gak ada waktu untuk ilmu atau gak ada kecerdasan untuk ilmu, maka bukan berarti dia sedikit ibadah. Dalam kondisi macam ini, mau apa waktu kamu? Gunakan untuk ibadah dan zikir. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman ilmu yang benar-benar bisa ditanggungjawabkan, yaitu ilmu yang bersanad dan melalui guru-guru mulia, ini lebih diutamakan daripada ibadah-ibadah yang ada. Ini untuk orang-orang tertentu, bukan untuk sebagai dalil kita meninggalkan ibadah untuk cari ilmu. La. Imam Syafi'i atau Imam Malik, beliau mengatakan tentang ilmu dan ibadah, utlubul ilma talaban la yaduruka fil ibadah. Nah, carilah ilmu tapi jangan sampai kau lupakan ibadah. Ambil bagian kamu dengan ibadah juga. Utlubul ibadah, dan carilah ibadah, talaban la yaduruka fil ilm. Kau mencari hendaknya kamu ibadah tapi jangan membahayakan ilmu. Artinya cari juga waktu untuk ilmu. Bagilah waktu untuk ilmu, waktu untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.